Gonjang-ganjing Kabinet Jokowi. 4 menteri resmi di reshuffle Jokowi. Menakut menteri yang dipaksa mundur rakyat. Reshuffle akan sangat mungkin, karena kalau saya melihat gayanya Pak Joko Widodo seperti itu ya, kelihatan Pak tidak marah sebenarnya, dia tidak marah, tetapi dia memperlihatkan sebuah gaya kepemimpinan yang commanding. Artinya memang commanding itu digunakan pada saat krisis atau emergensi ya. Sebenarnya kan Pak Joko Widodo itu punya gaya kepemimpinan yang visioner. Tetapi gaya kepemimpinan visioner itu tidak tepat untuk krisis. Artinya Pak Joko Widodo merubah gaya kepemimpinannya menjadi gaya kepemimpinan commanding. Saya pikir semua sudah dihitung dan sudah dipikirkan oleh Pak Joko Widodo lah ya untuk mereshuffle siapa-siapa saja. Memang menurut saya nama-nama yang akan direshuffle oleh Pak Jokowi adalah nama-nama yang betul-betul dijaga tersimpan di dalam kantong Pak Jokowi. Kalaupun dibicarakan hanya dengan amat sangat sedikit orang. Kemungkinan juga bahwa sudah ada rencana terkait dengan misalnya reshuffle yang paling baik dibahas, tetapi kemudian coba diupayakan untuk testing the water. Kenapa? Karena memang dalam kondisi krisis COVID seperti sekarang ada dua kacamata. Orang melihat harusnya konsolidasi terjadi, bukan malah perombakan kabinet. Tapi ada juga yang mengatakan ini momen yang paling tepat untuk melakukan perombakan kabinet secara berani. Jadi spekulasi kedua terkait dengan testing the water. Tapi bisa juga yang paling keras, jangan-jangan keputusan sudah diambil kalau kita bicara mengenai reshuffle. Tetapi kemudian merasa dibutuhkan sebuah prakondisi yang bisa menjelaskan termasuk diantaranya bagaimana video yang ada kemarin, sehingga kemudian ketika reshuffle betul-betul terjadi tidak terjadi kekagetan. Kami tidak dalam posisi untuk mendorong-dorong atau sebaliknya tidak dalam posisi menghalang-halangi jika Presiden ingin melakukan reshuffle kabinet. Sehingga oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai apakah benar ada wacana atau rencana Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet itu kepada wewenang subjektif Presiden itu sendiri. Ya, jadi posisi kami secara resmi belum pernah mendengar apalagi diajak bicara tentang rencana reshuffle kabinet itu. Wah, itu wilayah wilayah kewenangan Presiden. Saya kira saya nggak akan masuk di situ. Prerogatifnya Pak Presiden dalam rangka menertibkan kinerja para pembantunya. Tapi di sisi lain mungkin ada koreksi hal-hal terkait kebijakan Presiden sendiri. Apakah itu sampai dicerna oleh pembantunya itu maksimal atau tidak. Tapi yang pasti ini adalah keputusan Presiden terkait kinerja para menteri yang harus diapresiasi, dan semoga ini membuka mata publik bahwa Presiden selama ini dalam masa pandemik beliau benar-benar sangat luar biasa membantu pada proses pencegahan COVID-19 ini. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. 4 menteri paling diharapkan segera diganti versi survei Indonesia Political Opinion. Demokrasi.id. Lembaga Indonesia Political Opinion merilis survei urgensi pergantian menteri atau reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju. Ada 4 menteri yang paling diinginkan responden untuk diganti. Dilihat detik.com dari pemaparan survei Indonesia Political Opinion, Sabtu 4 Desember 2021, menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dibagi dalam 4 klaster. Survei itu dilakukan pada 29 November hingga 2 Desember 2021. Ada 1.200 orang responden dalam survei tersebut. Metode survei menggunakan multi-stage random sampling dengan margin of error 2,50% dan tingkat akurasi data 95%. Berikut hasil survei penilaian responden terhadap urgensi pergantian menteri atau reshuffle. Bidang ekonomi, Sofyan Jalil 39%, Ida Fauziah 24%, Teten Mas Duki 17%, Muhammad Lutfi 13%,
Syahrul Yassin Limpo 2%, Airlangga Hartarto 2%, Agus Gumiwang Kartasasmita 1%, Sri Mulyani 1%, dan Erick Thohir 1%. Bidang Polhukam, Yasona Lauli 32%, Mahfud MD 26%, Prabowo Subianto 18%, Johnny G. Plate 13%, Tito Karnavian 7%, dan Retno Marsudi 31%. Bidang Maritim atau Investasi, Siti Nurbaya 36%, Sakti Wahyu Trenggono 29%, Luhut Binsar Panjaitan 21%, Arifin Tasrif 9%, Budi Karya Sumadi 5%, Basuki Hadi Muljono 0%, Bahlil Lahadalia 0%, dan Sandiaga Uno 0%. Bidang PMK, Yakun Holil Komas 42%, Zainuddin Amali 23%, Muhajir Effendi 21%, Nadiem Makarim 9%, Gusti Ayu Bintang Darmawati 2%, Abdul Halim Iskandar 1%, Tri Risma Harini 1%, dan Budi Gunadi Sadikin 1%. Deretan menteri yang dianggap layak di reshuffle, Menak Yakut paling banyak dipilih. Hasil survei Indonesia Political Opinion memaparkan pendapat masyarakat terkait menteri-menteri yang layak diganti atau reshuffle. Menteri Agama Yakun Holil Komas menjadi sosok yang paling banyak dipilih masyarakat untuk di reshuffle. Indonesia Political Opinion mengelompokkan daftar menteri sesuai dengan bidangnya. Seperti bidang PMK, terdapat 3 nama menteri teratas yang menurut masyarakat layak di reshuffle. Menak Yakut dipilih oleh 42% responden sebagai menteri yang harus di reshuffle. Sementara urutan kedua ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali yang dipilih 23% responden. Untuk peringkat ketiga diduduki oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang dipilih 21 responden. Kemudian Mendikbudristek Nadiem Makarim 9%, Menpa Gusti Ayu Bintang Darmawati 2%, Mendes Abdul Halim Iskandar 1%, Mensos Tri Risma Harini 1%, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 1%. Lanjut ke bidang Polhukam, Menkumham Yasona Lauli dipilih oleh 32% responden sebagai menteri yang mesti di reshuffle. Menko Polhukam Mahfud MD 26% dan Menpan RB Cahyo Kumolo 18%. Kemudian Menhan Prabowo Subianto 13%, Menkominfo Johnny G. Plate 7%, Mendagri Tito Karnavian 3%, dan Menlu Retno Marsudi 1%. Bergeser ke bidang maritim dan investasi, Men LHK Siti Nurbaya Bakar menduduki peringkat tertinggi karena dipilih 36% responden. MenkKP Sakti Wahyu Trenggono 29%, dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan 21%. Menteri SDM Arifin Tasrif 9%, Menhub Budi Karya Sumadi 5%, Menhub Basuki Hadi Mulyono 0%, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia 0%, dan Menparekraf Sandiaga Uno 0%. Responden juga memilih menteri di bidang ekonomi yang menurutnya harus di reshuffle. Menteri ATR atau BPN Sofyan Jalil menduduki posisi pertama karena dipilih oleh 39% responden, diikuti oleh Menaker Ida Fauzia 24% dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 17%. Di bawah 3 besar itu ada nama Mendak Muhammad Lutfi 13%. Mentan Syahrul Yassin Limpo 2%, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 2%, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita 1%, Menko Sri Mulyani 1%, dan Menteri BUMN Erick Thohir 1%. Survei Indonesia Political Opinion dilakukan dari 29 November hingga 2 Desember 2021. Sebanyak 1.200 responden ikut terlibat dalam pengambilan survei tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling. Metode tersebut memiliki pengukuran kesalahan sampling error 2,5%. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bersama hari satu